Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan lihat di Yesaya pasal yang ke-59 mulai ayat yang pertama. Bapak Ibu, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu adil. Tuhan pingin kita hidup mengalami breakthrough dan terobosan, kita mengalami kemenangan dalam segala hal. Tuhan pingin hidup kita itu menjadi berkat. Tuhan juga pingin menjawab semua permohonan kita. Tapi ada hal-hal yang tanpa kita sadarin itu menjadi penghalang sehingga Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita, yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita akan lihat ini. Perhatikan ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan selalu pingin menolong hidup kita. Tuhan selalu pingin membawa kita ngalami naik level dari hari ke hari. Tuhan pingin kita ngalami terobosan. Tuhan pingin hidup kita itu semakin hari semakin dipakai untuk menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Tuhan pingin hidup kita ngalami terobosan. Tuhan pingin hidup kita berkemenangan. Tetapi ternyata ada hal yang kita lakukan yang ternyata itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu tidak benar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Mudah sekali untuk Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan mudah sekali memberkatin kita, menolong kita, melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan itu mudah sekali. Tapi yang menjadi penghalangnya adalah kadang hati kita ini belum siap mengalami breakthrough dan terobosan. Menunggu hati kita untuk diubahkan itu loh. Itu adalah bagian kita. Kita perlu kerjasama dengan Tuhan untuk menaruh hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita ini seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hatinya. Tapi kalau hidup kita ini didapatin berjalan dalam ketetapan ilahi, berjalan dalam seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, mudah sekali Tuhan seperti membalikkan ke telapak tangan. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan itu sangat mudah sekali. Tapi untuk merubah hati kita yang di dalam ini dibutuhkan kita sendiri bertobat, sadar diri, dan kita perlu kerjasama dengan Roh Kudus, berjalan bersama seritme, sekata dengan Tuhan. Baru Tuhan akan pelan-pelan merubah yang di dalam hati kita ini. Respon hati kita ini kan menentukan kita menikmati semua yang Tuhan janjikan apa tidak. Kalau respon hati kita itu benar, pingin berubah, pingin bertobat, pingin hidup benar di hadapan Tuhan, mudah sekali Tuhan bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Mudah sekali. Tapi Tuhan sampai hari ini menantikan hidup kita ini datang kepada Dia dan benar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bapak Ibu mesti dengerin khotbah tadi pagi, Tuhan tuh dengar kok semua doa kita. Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ketika ada orang yang hidupnya, hatinya benar di hadapan Tuhan, dia berdoa jerit sama Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan lakukan pertolongan. Kalau engkau sedang hari ini sedang minta pertolongan Tuhan, minta terobosan Tuhan, mengharapkan sesuatu yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu, kejar Tuhan, cari Tuhan. Perhatikan yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ternyata yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan adalah semua kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, kita mesti beresin dosa kita ini di hadapan Tuhan. Apapun itu, dosa kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya membereskan? Akuin dosamu, Dia Allah setia dan adil, Dia mengampuni dosamu. Akuin kamu melakukan dosa apa, pelanggaran apa. Datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta dibereskan sama Tuhan, minta darahnya Yesus menguduskan, menyucikan. Dia Allah setia dan adil mengampuni dosamu. Dan jangan pernah lagi berbuat dosa lagi. Seringkali Yesus mendapatin orang-orang yang sedang berbuat dosa. Nah, Dia ngomong ini, pergilah dan jangan pernah berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah pernah melakukan dosa, bikin pelanggaran, dan kita pernah hancur gara-gara dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan, ya kita minta ampun sama Tuhan, jangan pernah lakukan lagi. Kalau kita ini masih melakukan dosa dan hidup dalam kecemaran, ini yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan loh.
kita doanya nggak dijawab Tuhan. Hubungan kita juga jauh dengan Tuhan. Hati kita juga jadi jahat, hati kita jadi busuk, kelakuan kita jadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita terus bawa hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, Tuhan gak mau muncul, Tuhan gak mau menyatakan dirinya kepada kita, ialah segala dosamu. Perhatikan nanti yang ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Tanganmu cemar oleh darah. Kamu kerjaannya jahat, bikin kejahatan, dan jarimu oleh kejahatan. Ya benar juga loh, jarimu oleh kejahatan. Hari ini banyak orang berdosa dengan jarinya. Posting, berkata-kata, lewat balas chatnya yang menyakitin, yang melukai, yang membuat orang sakit hati. Itu otomatis, itu yang bikin dosa. Mulutmu yang mengucapkan dusta, gak pernah ngomong benar, isinya tipu muslihat, tipu daya, sombong, belagu. Lidahmu nyebut kecurangan. Ini penting sekali ini. Semua dosa dan pelanggaran kita ini akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Semua dosa adalah pelanggaran terhadap hukum ketetapan Tuhan. Apapun itu loh. Kalau kita melakukan dosa dan tidak hidup benar di hadapan Tuhan, kita mesti beresin di hadapan Tuhan. Hati kita mesti bereskan dulu di hadapan Tuhan. Makanya setiap hari kita perlu berdoa, saat teduh, nyembah Tuhan, bangun keintiman itu penting sekali. Kenapa? Karena sebelum kita ngadep Tuhan, kita beresin hati kita dulu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kuduskan, minta Tuhan sucikan, minta Tuhan bersihkan kita ini dari semua kesalahan dan pelanggaran kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan ini tidak terhalang. Kalau hari ini ya, engkau sedang bikin masalah, trouble dalam hidupmu sedang kacau, hidupmu sedang berantakan, ya datang kepada Tuhan, beresin dulu sama Tuhan. Tuhan pasti bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan tolong kita, Tuhan dengarkan semua permohonan kita, Tuhan akan lakukan dengan caranya yang ajaib menyertain kita. Tapi kita juga harus bereskan hati kita itu di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita hidup jadi orang Kristen yang munafik. Ya kelihatannya ibadah di gereja, tapi hatinya busuk dan jahat. Karena apa? Kenapa kok orang Kristen hatinya busuk dan jahat? Karena nggak mau bereskan hatinya di hadapan Tuhan. Makanya orang itu kalau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, orang itu suka nyembah Tuhan, suka berdoa, suka merenungkan firman Tuhan. Firman yang dia pelajarin akan nemplak di hidupnya. Semua yang dia pelajari, semua yang dia inginkan, Tuhan akan lihat dan Tuhan perhatikan. Ada beberapa orang yang kenapa mudah sekali mengalami breakthrough dan terobosan. Kenapa orang ini mengalami dekat dengan Tuhan? Ya karena dibereskan hatinya dengan Tuhan. Maka ini penting sekali kita ini membereskan hati kita itu di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada dosa yang menghalangi kita dengan Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Beresin hatimu nih. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Gak ada orang yang kebal dosa, itu gak ada. Semua bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita sebagai orang percaya tidak bisa hidup lagi dalam dosa. Kita memang dalam kelemahan daging kita bisa berbuat dosa, melakukan kesalahan. Tapi kita cepat sekali bertobat. Kita cepat sekali datang kepada Tuhan minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan akan bereskan. Orang yang tiap hari membereskan hatinya dengan Tuhan, hidupnya jadi transparan. Hidupnya jadi memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini tambah hari hidupmu akan mengalami kemenangan. Tambah hari hidupmu akan mengalami terobosan. Tambah hari hidupmu akan benar-benar disertai Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan campur tangan dalam kehidupanmu. Saya berdoa, apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita lakukan, kita akan melihat pertolongannya Tuhan dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Saya percaya mulai hari ini, Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Beresin hatimu, beresin sikap hatimu. Jangan bikin dosa dan pelanggaran terus. Orang, kalau kita ini udah tahu kebenaran, kita melakukan dosa itu, kamu tuh nyakitin Tuhan dan melukain Tuhan. Buat apa kita menyakitin dan melukain hati Tuhan? Bukankah hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan?
Bukankah hidup kita semakin hari harusnya kita belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan? Kita nggak mau hidup lagi menjadi orang yang ngawur dan sembrono. Orang yang hidup jauh dengan Tuhan, itu nggak enak. Kalau hidup kita ini jauh dengan Tuhan ya, hidup melakukan dosa dan pelanggaran. Dosa itu seperti membuka celah setan untuk kita itu menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada setan. Untuk dikuasain, digagahin. Bukankah lebih baik hidup kita nempel sama Tuhan? Hidup dalam Tuhan itu ada perlindungan, ada pertolongan, ada kasih setia, ada kemurahan Tuhan. Hari ini engkau sedang melakukan dosa apapun. Ada orang yang sukanya berzina, ada yang sedang kumpul kebo, jadi simpenan orang, suka mabuk-mabukan, suka judi, bohong, nipu, berlaku jahat, kepahitan, sakit hati, benci dan dendam. Semua dosa memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Tidak heran kau nggak mengalami breakthrough dan terobosan. Kalau hari ini kau masih melakukan dosa, hidupmu babak belur, hidupmu kacau dan berantakan, bertobat balik sama Tuhan. Ampuni, akui segala dosa, meminta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan dengan cara yang ajaib membereskan hatimu, membereskan hidupmu, dan menyerahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan akan lakukan pertolongan yang ajaib. Kalau engkau sedang babak belur hidupmu ya, jauh dengan kasih karunia Tuhan, ampun, datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Minta kasih karunia-Nya Tuhan, mengampuni dosamu dan memulihkan hidupmu, supaya doamu cepat dijawab Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan hidupmu. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidup. Jangan pernah melakukan dosa, karena upah dosa adalah maut. Ujung dari semua dosa adalah kebinasaan. Memang awal melakukan dosa hari ini kelihatannya enak. Dosa itu kelihatannya enak, hanya sebentar dan sementara di permukaannya, tetapi di belakangnya menyisakan penderitaan. Orang kelihatannya hidup berzina itu enak. Ya enak sebentar saja. Tapi setelah itu engkau akan tanggung sendiri akibatnya loh. Ada konsekuensi di dalam dosa yang pernah kita perbuat dan kita lakukan. Makanya kita jauh lebih baik hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan bawa kita mengalami kemenangan hari demi hari. Buat apa kita melakukan dosa dan bangga melakukan dosa, tapi malah ujung hidup kita kacau dan berantakan. Jauh lebih baik hari ini kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan breakthrough dan terobosan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Kalau engkau hari ini berdoa, mengalami terobosan, belum mengalami breakthrough, pastikan posisimu itu benar di hadapan Tuhan. Posisimu benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan belum lakukan breakthrough dan terobosan, nantikan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tapi kalau posisimu ini nggak benar di hadapan Tuhan, ya bertobat balik kepada Tuhan. Jangan bikin dosa dan pelanggaran lagi. Hari ini kita mau belajar menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup tolong, Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan dengan caranya yang ajaib akan bikin pertolongannya secara ajaib dan luar biasa. Tuhan sanggup promosi kok. Saya berdoa tahun 2023 ini adalah tahun promosi dan peninggian. Kita akan melihat promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan akan bawa kita ke level iman yang berbeda, kehidupan yang berbeda, mengalami breakthrough dan terobosan. Mulai komitmen hidup kudus, hidup benar, cintai dan kasihin Tuhan, mulai hormatin Tuhan lebih dari apapun juga. Orang kalau menghormatin Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, tidak mau menyakitin hati Tuhan. Seperti kalau kita ini mencintai dan benar-benar sungguh mengasihi pasangan hidup kita, kita dedikasikan hidup kita, mencintai pasangan hidup kita dengan sepenuh hati, kita nggak mau berusaha sengaja menyakiti dan melakukan hal busuk, hal yang jahat, melukai perasaannya. Atau kita mau main serong, main belakang, tapi hidup kita akan benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, tambah hari hidup kita semakin ke hari komitmen dengan Tuhan. Semakin hari hidup kita disertain Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak mau nyakitin hati Tuhan. Seperti kita mengasihi pasangan kita. Kita tidak mau dengan sengaja menyakitin, melukai, berkata-kata busuk, berkata-kata kasar. Kita nggak mau. Karena kita mencintai dan mengasihi Dia. Kita akan mau tambah hari kita juga mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kita tidak mau melukai hati Tuhan dengan semua tindakan bodohan kita.
Kalau engkau ingin mengalami terobosan breakthrough hari ini, kau ingin mengalami terobosan yang ajaib yang Tuhan sudah siapkan dalam hidupmu, bereskan hatimu. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan izinkan dosa atau apapun juga menguasainya. Penyerahan kita dengan Tuhan akan membawa kita mengalami terobosan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa hari ini awal kehidupan kita berjalan dalam Tuhan. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, kita akan melihat pertolongan Tuhan secara ajaib dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas kehidupan kita. Hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Tuhan mendengar semua permohonanmu. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan akan lakukan pertolongan yang ajaib dalam hidupmu. Tinggalkan dosa dan pelanggaranmu. Fokus jalan sama Tuhan. Fokus hidup nikmatin Tuhan. Kita sama-sama akan berjalan dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan dengan caranya yang ajaib. Amin. Tuhan pingin hatimu menjadi satu-satunya tempat dia bertata, berkuasa, memanifestasikan semua apa yang dia mau, pingin nyatakan di muka bumi ini. Tuhan mau hidup kita menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan mau hidup kita menjadi kepanjangan tangannya. Dan dimulai dengan penyerahan hati kita. Dimulai dengan penyerahan hidup kita sepenuhnya. Bergantung sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Itu akan membawa kita semakin hari berjalan dalam kekudusan. Itu akan membawa hidupan kita nih setiap hari berjalan dalam kesucian. Ujung hidup kita akan menikmati semua keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Dan Tuhan akan sertai hidupmu, jawab permohonanmu, dan bawa hidupmu mengalami level kehidupan yang berbeda. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan melihat tanda-tanda ajaib menyertai hidup kami. Berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semua doa dan permohonan kami Tuhan akan jawab. Semua kerinduan kami Tuhan akan nyatakan. Tuhan akan sertai, Tuhan akan dekat dengan kami. Karena kami meninggalkan semua kejahatan yang tersimpan dalam hati kami. Meninggalkan semua kepahitan, luka batin, sakit hati. Kami mau belajar berserah penuh di hadapan-Mu. Kami mau meninggalkan dosa dan semua kenajisan kami. Karena kami mencintai dan mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Biar Engkau sendiri yang beracara. Biar Engkau sendiri yang berkuasa. Membereskan hidup kami, hati kami. Dalam tangan kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kami mematerikan firman-Mu dengan darah Yesus. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai firman ini jadi kehidupan. Sampai firman ini jadi kehidupan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati semua orang yang sedang mengalami problem, penderitaan. Tuhan campur tangan. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Dan terus Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.